The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan by Morgan Housel. Bab kelima, menjadi kaya versus tetap kaya. Investasi bagus bukan hanya membuat keputusan bagus, melainkan secara konsisten tidak membuat kesalahan besar. Ada sejuta cara menjadi kaya, dan banyak buku mengenai cara melakukannya. Namun, hanya ada satu cara agar tetap kaya. Suatu kombinasi sikap hemat dan paranoia. Itu topik yang kita kurang sering bahas. Mari mulai dengan cerita singkat mengenai dua investor yang tidak saling kenal, tapi nasib keduanya bertemu secara unik hampir seabad lalu. Jesse Livermore adalah trader bursa saham terbesar pada masanya. Dia lahir pada tahun 1877 dan menjadi trader profesional sebelum sebagian besar orang tahu itu bisa dilakukan. Pada umur 30, dia sudah punya harta setara 100 juta dolar disesuaikan dengan inflasi. Tahun 1929, ia sudah jadi salah satu investor paling terkenal di dunia. Kejatuhan bursa saham tahun itu yang memicu depresi besar mengabadikan namanya dalam sejarah. Lebih daripada sepertiga nilai bursa saham hilang dalam satu minggu pada Oktober 1929, yang hari-harinya dikenal sebagai Black Monday, Black Tuesday, dan Black Thursday. Istri Livermore, Dorothy, mengkhawatirkan yang terburuk ketika suaminya pulang pada 29 Oktober. Berita mengenai spekulator Wall Street yang bunuh diri menyebar di New York. Dorothy dan anak-anaknya menyambut Jesse di pintu sambil menangis. Sementara ibu Dorothy sangat galau sampai-sampai bersembunyi di kamar lain dan berteriak-teriak. Menurut penulis biografinya, Jesse berdiri di depan pintu, bingung selama beberapa saat sebelum menyadari apa yang terjadi. Kemudian dia memberitahu keluarganya. Dengan campuran kejeniusan dan keberuntungan, dia mengambil posisi short melawan pasar, bertaruh bahwa saham akan turun. Maksudnya kita tidak hancur? Tanya Dorothy. Tidak sayang, saya baru saja mendapat hari trading terbaik. Kita sangat kaya dan bisa berbuat apa saja, kata Jessie. Dorothy berlari mendatangi ibunya dan menyuruh ibunya tenang. Dalam satu hari, Jesse Livermore mendapat untung setara 3 miliar dolar lebih. Dalam salah satu bulan terburuk sepanjang sejarah bursa saham, dia menjadi salah satu orang paling kaya di dunia. Selagi Livermore dan keluarga merayakan keberhasilan tak terbayangkan, seorang laki-laki lain berkeliaran di jalan-jalan New York dalam keputusasaan. Abraham Jermensky, seorang multi-jutawan pengembang properti yang mendapat untung besar selama tahun 20-an. Selagi ekonomi tumbuh pesat, dia melakukan apa yang dilakukan hampir semua orang sukses di New York pada saat itu, bertaruh di kenaikan bursa saham. Pada 26 Oktober 1929, The New York Times menerbitkan artikel dengan akhir tragis dalam 2 paragraf. Bernard H. Sandler, seorang pengacara, kemarin pagi diminta Mrs. Abraham Jermensky dari Mount Vernon untuk membantu mencari suaminya yang hilang sejak Kamis pagi. Jermensky berumur 50 tahun, seorang pengusaha properti Eastside, dikatakan Sandler berinvestasi besar di saham. Sandler berkata bahwa dia diberitahu Mrs. Jermensky bahwa seorang kawan melihat suaminya pada Kamis sore di Wall Street dekat bursa saham. Menurut kawan itu, suaminya menyobek-nyobek pita kertas berisi harga saham dan menebar sobekannya di trotoar sambil berjalan ke arah Broadway. Dan sejauh yang kita tahu, itulah akhir Abraham Jermensky. Di sini kita punya perbandingan. Kejatuhan Oktober 1929 membuat Jesse Livermore jadi salah satu orang paling kaya di dunia dan menghancurkan Abraham Jermensky, barangkali sampai melenyapkannya. Maju 4 tahun dan kedua cerita berjalin kembali.
Sesudah untung besar pada tahun 1929, Livermore yang sangat percaya diri membuat taruhan yang makin lama makin besar. Dia akhirnya kebablasan, berutang makin besar, dan akhirnya kehilangan segalanya di bursa saham. Dalam keadaan bangkrut dan malu, dia menghilang selama 2 hari pada tahun 1933. Istrinya mencari dia dan membuat iklan di The New York Times. Dia kembali, tapi jalannya sudah dipastikan. Livermore akhirnya bunuh diri. Waktunya berbeda, tapi Jermensky dan Livermore punya ciri yang sama. Keduanya sama-sama sangat hebat dalam menjadi kaya dan sama payahnya dalam tetap kaya. Kalaupun kaya bukan kata yang Anda gunakan untuk diri Anda sendiri. Pelajaran dari kasus mereka berlaku bagi semua orang di semua tingkat pendapatan. Mendapat uang itu satu hal, menjaganya lain cerita. Demikian Psychology of Money bab 5 bagian yang pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.